Ngomong banyak ada. Oh, absen di sini. Absen tiba ya, absen tiba. Udah jadi habis. Absen kah? Disuruh absen kah? Enggak, belum sih. Enggak tahu nah. Ya, ayo. Kumpul. Aman. Ya, dikor-dikor semua. Sambil bercerita proses pengembangan waduk manggar pada saat peninggian, itu teknologinya kan lain daripada yang lain. Iya, kalau boleh rekam suara nah. Rekam suara aja, Oh my god. Tak. Yo. Kamu taruh aja di kantong bapaknya, HP-nya. Sabar deh, cari dulu mana sound recording ini. Nah, sudah. Ayo. Cerita dong. Oh, Memang kamu lapor ke kami yang kemarin enggak pecah, dimaafin. Turut kamu kalau jalan itu. Demon aspal. Ejit, lupa apa ya? Oke, Pak. Assalamualaikum. Masuk dalam Pokeball juga nih kita lama. Pokemon. Mat. Jadi Pak Jarod akan menjelaskan tentang pembangunan Konstruksi bendung. bendungan Waduk Manggar ini. Konstruksi bendungan. Konstruksinya secara alat. Diperhatikan bagus-bagus ya. Ya, Pak. Oke, sip. Silakan Pak. Jadi pertama-tama awal sejarahnya ya, untuk Waduk Manggar ini dibangun 3 kali. Yang pertama kurang lebih tahun 80-an, itu ketinggiannya cuma sekitar 5 meter. Karena perkembangan penduduk Balikpapan yang cukup cepat ya. Jadi dinaikkan lagi pada tahun kurang lebih 90-an, dinaikkan jadi sekitar 7 meter sampai 7,5 meter. Ternyata itu cuma berlangsung atau bisa mengatasi kebutuhan masyarakat sekitar nggak sampai 10 tahun. Akhirnya dengan berkembangnya masyarakat, kebutuhan juga tambah banyak, terus dibangun lagi atau ditingkatkan lagi sampai sekarang ini. Untuk tinggi puncaknya sendiri adalah 12,9 meter. Jadi dari dasar pondasi sampai atas tanggul ini 12,9 meter. Untuk kedalamannya sendiri itu sekitar 10,30 meter. 10 meter 30 cm ya. Untuk itu dengan daya tampung sekitar 16 juta meter kubik, yang diperkirakan apabila tidak ada hujan sama sekali di wilayah Balikpapan itu bisa mengatasi keperluan air kurang lebih 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan nggak ada air, nggak ada hujan sama sekali, ini masih bisa. Tapi kalau pada saat kritis-kritisnya ya akan digilir. Terus kenapa kok dibangun bendungan seperti ini? Mungkin yang pernah lihat bendungan lain di Jawa atau di Sumatera, bendungannya kan tinggi, terus pakai bebatuan atau pakai urukan beton ya, atau pakai beton ya. Ini dibangun pakai urukan tanah. Karena topografi di Balikpapan ini tidak memungkinkan untuk dibangun pakai cor atau pakai rockfill, isian batu. Jadi di sini pakai tanah yang sudah sesuai standar ya. Terus pondasinya termasuk pondasi tanah lunak, jadi labil. Jadi ini termasuk bendungan satu-satunya yang pertama dibangun di atas pondasi tanah lunak. Semacam apa ya, percontohan lah dulu. Kalau ini berhasil, maka bisa dikembangkan di tempat lain. Nah, karena ini dirasa berhasil, terus di Berau, di Merancang itu dibangun seperti ini, cuma kapasitasnya lebih kecil. Terus karena ini labil ya, karena labil, bendungan ini sebenarnya tidak selesai dibangun berhenti terus tidak diamati, itu tidak, karena ini di atas tanah labil, terus
konturnya juga pakai, konstruksinya pakai tanah, jadi harus dipasang yang namanya instrumentasi atau alat pemantau. Karena ini tanahnya ternyata kalau dilihat secara visual langsung itu dia tetap biasa ya, tetap di tempatnya. Tapi kalau diteliti secara mendalam, secara spesifik, dia itu ada semacam apa ya, bergerak hidup lah, hidup dia. Jadi di sini dipasangi alat instrumentasi, ada yang namanya pisometer. Pisometer itu adalah instrumentasi untuk memantau tekanan air pori. Jadi air yang ditampung di waduknya itu nanti pasti merembes ke dalam tubuh bendungan. Di dalam tubuh bendungan ini itu yang kita pantau dengan yang namanya alat tadi pisometer. Jadi boleh air itu merembes, tapi harus terkontrol. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh kosong juga, karena namanya tanah ya. Otomatis air cari tempat yang bisa dilalui. Kalau dia tidak terkontrol, banyak air pori yang masuk, itu akan menyebabkan sliding. Bisa dicontohkan tanah longsor mungkin di pegunungan atau di perbukitan, itu yang setelah kering tanahnya pecah-pecah ya kan, terus terguyur hujan dalam satu malam, akhirnya sliding, longsor. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Dulu pernah sempat terjadi di spillway. Di spillway pernah terjadi. Itu karena ada penurunan yang drastis. Karena pada saat itu sini pernah sempat bocor tahun 2014 itu, harus dipaksa untuk dikosongkan. Ya, karena pengosongannya itu tidak terkontrol ya. Jadi yang dulu lembab terus akhirnya dikeringkan secara cepat, jadi dia tanahnya terikut seperti itu. Jadi untuk itu pisometer ini berperan sangat penting sekali. Di samping itu ada instrumentasi namanya settlement meter. Settlement meter itu fungsinya untuk memantau pergerakan tanah secara vertikal. Jadi karena air volumenya kadang naik kadang turun, itu berpengaruh juga pada timbunan tanah atau tubuh bendungan ini. Jadi dia bisa kadang naik ya, dia kadang turun. Itu bisa terpantau dari settlement meter. Terus ada lagi yang namanya inclinometer. Kalau inclinometer itu untuk mengetahui pergerakan tanah secara horizontal. Dia naik ke hulu atau ke hilir, dia terkontrol, terbaca. Apabila ada salah satu instrumen yang sekiranya kok pada saat dipantau dia signifikan sekali perbedaannya, itu kita langsung menindaklanjuti. Kalau di sini kita langsung lapor ke pengelola bendungan, yaitu di BWS K3. Pak, yang ketiga tadi apa Pak? Nama instrumennya Pak? Inclinometer. Itu kita langsung koordinasi ke mana, ke pengelola bendungan, yaitu yang tepatnya di Samarinda, PU. Setelah itu diadakan analisa data maupun analisa lapangan. Karena sempat dulu ada salah satu juga namanya Finot. Finot itu untuk mengetahui jumlah rembesan dari air waduk. Jadi waduk ini boleh dikatakan bocor ya. Boleh dikatakan bocor atau merembes, tapi tetap terkontrol juga. Tetap terkontrol. Oke. Jadi tetap terkontrol di situ. Karena tahun 2014 itu hari Senin itu terpantau Finot dari rembesan yang biasanya keluarnya itu kurang lebih 3 cm ya, itu terpantau sampai 30 cm. Itu kan besar sekali ya, besar sekali. Akhirnya kami berkoordinasi dengan PU, BWS K3, terus beliau mendatangkan ahli bendungan. Terus di sini diadakan pemeriksaan mulai dari kualitas air, terus pembacaan instrumen yang lain. Setelah itu diadakan evaluasi lagi dengan mendatangkan yang namanya georadar.
Georadar itu untuk mengetahui kejadian yang ada di dalam tanah. Alatnya itu semacam radar pencari logam semacam itu. Ya, dari situ diketahui ternyata ada kebocoran di tubuh bendungan. Terus airnya larinya ke rembesan. Untuk itu segera ditangani, akhirnya alhamdulillah bendungan bisa diselamatkan, tapi dengan resiko yaitu mengganti intake lama dengan intake yang baru. Karena kebocoran berasal dari pipa yang ditanam di intake lama ini, yang dulunya memakai intake ini ya, karena ada kebocoran pipa. Terus dirasa juga ini memang kesalahan karena dari desain awal pipa atau material selain yang untuk bendungan dilarang ada di dalam tubuh bendungan. Yang seharusnya konstruksi pipa itu dia lewat jalur lain, nggak boleh di dalam tubuh bendungan karena tubuh bendungannya labil, di samping itu buatan manusia ya, jadi nggak bisa diprediksi. Akhirnya di sini ditutup, di plugging, pipanya dicor, jadi sudah diperkirakan air sudah nggak bisa masuk lagi, dimatikan, lalu dibangun lagi intake yang baru itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, Pak. Bila ada yang mau ditanyakan, Ada yang bertanya kan silakan. saya jawab. Ya. Mau tanya fasilitas yang ada di sini serta letak-letaknya gimana? Fasilitas kalau Inclinometer. oh ya, di sini ada untuk PDAM sendiri, karena PDAM itu cuma pengguna ya, cuma pengguna dari air ini. Jadi kita untuk intake sama kan fasilitas dari balai dari PU. Jadi kita langsung fasilitasnya rumah pompa. Rumah pompa itu nanti yang air baku dari sini dipompakan atau dialirkan ke pengolahan, yaitu di sini ada 3, ada 2, yang satu di kilometer 8 Batu Ampar, yang satu lagi di Kampung Damai. Iya kan? Mas, misalnya kalau di dalam tubuh bendung Ya. ada terjadi kebocoran, misalnya tidak dalam pipa, Ya. itu Tanya selamat ini. tindak lanjut apa yang dilakukan oleh PDAM sini? Kalau untuk PDAM sendiri Pak, kita tidak boleh melakukan kegiatan apapun di sini kecuali mengambil air sama mungkin bersih lingkungan saja. Untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan bendungan, kita akan koordinasi dengan BWS balai. Jadi yang menindaklanjuti mereka. Kalau memang di situ sekiranya kebocoran masih bisa diatasi dengan hal-hal yang istilahnya simple, itu langsung bisa ditangani. Seperti mungkin ada bocor di suatu tempat di air baku yang untuk bendungannya sendiri, seumpama ada di satu titik terus kecil, terus bisa di treatment saat itu juga, ya mungkin langsung bisa mungkin dengan melalui pengecoran atau penggantian material seperti itu Pak. Jadi tergantung dilihat dari kondisi kebocoran itu. Berarti BWS ini Pak bagian tekniknya lah Pak ya? Ya, BWS itu bagian teknik, pengelola, dan yang punya Mas. Oh. Yang punya bendungan ini adalah PU. Jadi saya menjelaskan secara struktur organisasi BWS itu di bawah kementerian. Iya. PU. BWS itu ada di seluruh Indonesia, itu ada beberapa BWS. Salah satunya ada di Kalimantan ini. Jadi BWS itu salah satu unit teknis UPTD daripada Kementerian PU. Ya. Itu penjelasan tambahannya. Iya. PDAM hanya. Iya. Pengguna aja. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan, ada tanya kan silakan. Ini masih 2 kiloan kita jalanin. Iya. Ya. Pemeliharaan yang selama dilakukan Pak semenjak dibangun waduk sampai sekarang. Nah, ini ada untuk tekniknya. Untuk tekniknya itu pemeliharaan dilakukan oleh BWS dengan departemen OP-nya Mas, operasi dan pemeliharaannya. Itu ada sendiri departemennya dari mereka. Dengan kita melaporkan kerusakan-kerusakan atau apa saja yang perlu ditindak, jadi mereka yang melakukan. Kalau untuk sekitar visual semacam kebersihan atau pemotongan pohon, itu kita ada MOU Mas, dari PDAM sama BWS itu ada MOU. Jadi bagian mana saja yang dikerjakan oleh PDAM perawatannya, bagian mana saja yang dilakukan oleh BWS, itu ada.
Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Lagi Pak. Ya. Belajar dari kemarin kan musim kemarau dan debit Ya. air di sini menurun. Untuk jangka ke depannya ini seperti apa persiapan dari pihak Waduk Manggar untuk menghadapinya? Kalau untuk dari PU ini kan termasuk krisis nasional. Jadi dari Kementerian PU, salah satu untuk mengatasi krisis air di Balikpapan ini, insya Allah akan dibangun beberapa bendungan dan embung di Balikpapan. Salah satunya yang Mas sedang konstruksi ini di Tritip. Nah itu di Tritip nanti akan dipakai juga air bakunya untuk PDAM. Selain itu nanti ada wacana juga embung di Haji Raden. Itu salah satu langkah. Ya laporan juga dari PDAM sama wali kota ke provinsi ditindaklanjuti ke nasional, ya kan. Jadi itu mungkin salah satu langkahnya. Kalau namanya ini tada hujan Mas, jadi tada hujan kita nggak bisa saling menyalahkan ya kan, karena ya namanya sumber air dari hujan. Karena memang selama ini hujan banyak, untuk curah hujan di Balikpapan ini lumayan banyak. Itu juga kita koordinasi dengan BMKG. Tapi untuk wilayah kota, untuk wilayah hulunya ini sendiri jarang. Jadi banyak yang mungkin teman-teman saya juga di kota banjir-banjir. Kenapa air Waduk Manggar kok tetap digilir ya? Memang nggak ada peningkatan kah? Pembohongan publik itu ya. Seperti itu kan. Tapi kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Ada Mas di Facebook saya baca teman saya. Oh gitu ya. Kalau kemarin ada hujan yang lebat kemarin Yeah. ada itu gimana? Ada Kalau penambahan? hujan kemarin alhamdulillah di bagian hulu deres. Iya. Jadi untuk jalan raya sendiri kilometer 17 ke atas itu banjir Pak. Iya. Alhamdulillah kemarin saya ke sana sidak sama Pak Dada sama Dirut itu melimpah. Makanya dari yang Kemarin levelnya awalnya berapa, Pak? level 541 naik jadi 732. Sekitar 2 meter. Alhamdulillah. Maksimal berapa Pak? Kalau maksimal 10.30 Pak. Kalau 10.30 itu pas rata normal. Nanti kalau lebih dari itu dia melimpas ke Sungai Manggar. Karena ini sudah jadi bahan kuliah mahasiswa Pak Suryo, waktu isu pembohongan publik gimana sih ceritanya kemarin itu? Ini off the record aja kita. Ya, itu ada yang pertama dari Facebook teman saya ya kan, itu saya baca. Itu dia membaca info dari Pemkot Balikpapan level air sekian, padahal di sana hujan deras. Kalau dia komennya kalau besok airnya tetap atau bahkan turun berarti PDAM melakukan pembohongan publik. Ya, ternyata besoknya malah turun ya kan. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, dulu ada anggota dewan ya, yang boleh disebutkan namanya ya. Dia sempat ke sini, mungkin itu cuma salah paham aja, salah persepsi. Dulu dijelaskan dia kan nanya, "Pak, itu bangunan apa ya kan?" Itu namanya bangunan spillway. Itu apa fungsinya? Itu adalah untuk membendung tampungan waduk. Jadi tingginya itu 10,3 Pak. Tinggi bangunannya. Kalau lebih dari itu melimpas. Mungkin beliaunya mendengar di sana tingginya 10,3. Nah, akhirnya dibawa ke wartawan. Ya udah rame. Disampaikan seperti itu. Akhirnya ya terjadilah yang miskomunikasi. Padahal kita sendiri, Padahal 10,3 itu ya Pak Jarot ya. Iya, yang Tikasnya itu. ya 10,3 itu di sini. Padahal beliau juga kita ajak baca di levelnya situ cuma sekitar 5 meteran aja memang. Cuma ada fokus Iya, ya. cuma mungkin beliaunya ya lagi emosi. lagi emosi atau apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah ada proses pembangunan di Tritip ya. Sini itu Balikpapan sendiri bisa berapa lama? Kalau untuk instalasi di Tritip itu akan dibangun kurang lebih 200 meter. Jadi itu nanti rencananya yang saya dengar akan menangani atau memenuhi kebutuhan air untuk wilayah timur.
sampai embarkasi Pak. Iya. Mulai daerah Timur sampai embarkasi. Jadi yang dulunya mengambil pelayanan dari Kilo 8 nanti akan dialihkan ke kota. Jadi yang diusahakan yang selama ini tidak mendapat air, dengan adanya itu bisa mendapatkan air. Ya, kita berharapnya semua tercover ya. Tapi namanya usaha ya mungkin lebih dari 50. Yang pertama tadi saya sebutkan, Waduk Manggar ini satu-satunya waduk yang dibangun di atas tanah lunak. Satu-satunya waduk yang dibangun di atas tanah lunak. Jadi ini dibangun dulu berdasarkan uji coba aja sebenarnya, uji coba ya kan. Jadi kalau ini memang nanti berhasil bisa dipakai metodenya di tempat-tempat lain. Terus konstruksi dari spillway-nya. Spillway kita pakai jenis OG. Jenis OG itu adalah pintu terbuka. Jadi dia kalau air melimpah atau air di atas elevasi itu dia akan terbuka sendiri. Jadi tanpa bantuan operator untuk buka tutup pintu air. Jadi mungkin keamanannya lebih terjamin. Yuk, jalan kita cari keringat. Iya Pak. Yuk, kita jalan 6 kali. Rekam kah? Iya. Dari awal. Dari awal. Masuk dulu. Biar eksis dulu kan. Isi jeda Jis. Sudah. Masih ada 9 jam lagi waktunya buat ngerekam. 9 jam. Pompanya karena rekam suara dari awal sampai sekarang. Nanti lagi. Put anu. Apa nanya teh? Kamu nggak masuk kamera Mini. Diri nah. Nah. Jadi artinya injak deh. Kamu temanku kan sih. Woi, teman tuh. Kira ya anti. Enggak pakai. Enggak tahu aja waktu injak-injak bener itu. Itu nambahin loh. Gimana potong sih? Gitu enggak? Cukup lah menurut. Ini celana cewek kan ini kamu. It sorry. Kecilnya ke sini. Bantal. Ah, udah. Lagi dong. Lagi. Dalam kasih. Biasa sudah dalam kesulitan kamu kok saya belum selesai. Saya kesehatan kamu, saya kerjakan apa? Ya kan? Betul nggak? Belum di yang mau kita kerjakan di anu belum ada tambah ini. Di mana Roy yang berkenan di Gunung Sari berarti lagi di Iya di Anjir.